Masih muda hadapan bangsa, perlu disemai untuk membangun diri. Tangguh dalam belajar, cakap dalam kerja, demi masa depan gemilang Indonesia tercinta. Ayo bangkitlah, BPPTK Matematika. Sing-singkan dengan bajumu, gerakkan pikiranmu. Ayo bangunlah, BPPTK Matematika. Berilah layanan prima untuk negeriku tercinta. Masa depan penuh tantangan, bangunlah BPPTK Matematika. Berikan semangat juang generasi masa depan, berpikir cerdas, bertindak tangkas, menggapai kejayaan bangsa Indonesia tercinta. Ayo bangkitlah, BPPTK Matematika. Sing-singkan lengan bajumu, gerakkan pikiranmu. Ayo bangunlah, BPPTK Matematika. Berilah layanan prima untuk negeriku tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Bahagia sekali pada saat ini kita dapat bertemu dalam acara seri webinar dan podcast pembelajaran tatap muka terbatas yang diselenggarakan oleh GTK. Nama saya Anang Hitarmoko. Kita akan berbincang-bincang dengan tamu yang spesial di hari ini, yang nanti akan membahas tentang tema pembelajaran tatap muka terbatas. Oke, selamat siang. Kami perkenalkan Mas Wahid Yunianto. Kami sapa. Selamat siang. Assalamualaikum Mas Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anang. Luar biasa. Iya, terima kasih Mas Wahid. Iya. Oke, Bapak dan Ibu, saya dan Mas Wahid telah melakukan rapid antigen ya Mas Wahid ya. Jadi kita sudah juga jaga jarak, jadi kita bisa membuka masker kita Mas Wahid. Ya. Boleh. Oke Mas Wahid, saya perkenalkan Mas Wahid ini adalah training spesialis di Semolkitab Inmed. Mas Wahid ini sudah mulai dari Juli 2014 bergabung dengan Semolkitab dan juga melakukan aktivitas di beberapa kegiatan seperti di tim pengembang di Pusmenjar dan juga Casio Researcher. Hari ini Mas Wahid kita akan membahas materi seputar pembelajaran tatap muka terbatas gitu ya. Jadi selama ini kita telah menjalankan pembelajaran jarak jauh ya selama beberapa saat, 1 tahun lebih ya Mas Wahid ya, ini kita menjalankan itu, tetapi ternyata banyak kendala di dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, seperti bahwa Bapak Ibu guru yang ada di sekolah tidak bisa melihat gitu ya kesulitan belajar mereka itu apa sih gitu ya. Kemudian juga motivasi mereka itu juga belum terlihat gitu ya. Kemudian juga hambatan tentang sosial ekonomi, banyak juga peserta didik yang tidak punya pulsa, tidak punya HP dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin nanti bisa menjadi diskusi kita awal ya Mas Wahid ya. Oke, ya. siap. Oke. Tentang pembelajaran jarak jauh ini Mas Wahid gimana menurut Mas Wahid selama ini progresnya? Kalau saya amati, karena saya lebih ke guru ya, saya Iya. mengamati guru, apa yang guru sudah lakukan dengan siswa ataupun di sekolah mereka, memang belum begitu optimal untuk pembelajaran
khususnya kalau di bidang saya kan pendidikan matematika, karena banyak hal yang aktivitas untuk memicu kompetensi matematika yang akan sulit untuk dicapai jika pembelajarannya memang dari rumah atau belajar dari rumah seperti itu, karena tidak ada support yang optimal yang bisa diberikan ke guru seperti itu. Dengan beberapa tantangan tadi yang sudah disebutkan Mas Anang tadi, ada kendala infrastruktur dari siswa tidak punya handphone ataupun internet ataupun hal-hal lain di daerah masing-masing gitu. Oke, dengan kendala itu Mas Wakil, kira-kira itu ya, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan guru untuk mengantisipasi bahwa ternyata saat ini terjadi kesenjangan, istilahnya kesenjangan antara apa yang harusnya dikuasai oleh siswa dengan kenyataan bahwa ternyata siswa-siswa ini kok belum mencapai target pembelajaran yang diinginkan. Oke, Mas Anang dan semuanya. Kalau misalkan kita ngobrolin tentang kompetensi yang harus dicapai ataupun target yang harus dicapai selama pembelajaran di kondisi normal atau tatap muka yang biasanya aja memang tidak sepenuhnya bisa tercapai gitu. Dengan adanya pandemi yang sekarang ini COVID-19 yang tadi sudah dibilang sudah setahun berlangsung, dan mau tidak mau banyak sekolah yang ditutup dan belajar dari rumah, pasti akan mengurangi target pencapaian kompetensi yang diinginkan. Karena itu pasti kita bisa menamakan itu learning loss atau apa ya, bisa dibilang kalau loss diartikan kerugian pembelajaran, bisa atau bisa juga ketertinggalan pembelajaran juga bisa. Nah, itu pasti akan terjadi karena di kondisi normal saja tidak semua target bisa tercapai secara optimal. Ditambah lagi dengan situasi yang sekarang ini, dan tentu tidak akan seoptimal di tatap muka gitu. Ya, oke. Berarti intinya bahwa guru itu harus mengetahui learning loss-nya itu ada di mana dan seberapa besar mungkin ya, sehingga nanti bisa diambil tindakan lah ya. Ini ternyata siswa saya sebagian besar kok tidak bisa menguasai materi tertentu. Nah, ini mungkin ada teknik-teknik tertentu Mas Wakit agar para guru dalam tanda kutip bisa mencari learning loss yang dimiliki oleh para siswanya itu bagaimana gitu ya. Ya, benar sekali Mas Anang. Jadi kalau misalkan sebagai guru, kalau kita sudah bisa mengidentifikasi kira-kira bagian mana sih yang loss atau ketertinggalan atau kehilangan pembelajaran di bagian mana, jadi tindakan atau treatment apa yang harus dilakukan itu adalah yang nanti bisa dilakukan guru seperti apa, bergantung hasilnya. Kalau sudah dipetakan tadi seperti apa betul, gitu. Ya. Oke, berarti sekarang pertanyaan kuncinya adalah caranya bagaimana Mas Wakit agar kita mengetahui learning loss-nya itu gimana cara metodenya? Oke, kalau kita langsung ngomongin tentang learning loss, berarti kehilangan pembelajaran. Berarti memang di dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ada beberapa materi atau topik yang tidak tersampaikan ke siswa. Dengan tidak tersampaikan berarti siswa tidak memiliki kesempatan untuk belajar itu, dan kalau tidak ada kesempatan untuk belajar itu berarti kompetensi yang diinginkan di kurikulum kita itu tidak mungkin tercapai gitu. Nah, dengan selama pembelajaran 1 tahun pastinya seorang guru atau pendidik sudah tahu apa saja yang sudah diberikan, pembelajaran apa yang sudah diberikan dan mana yang belum. Harusnya sudah bisa mengidentifikasi dari situ gitu kan. Di pertemuan mungkin kalau misalkan nanti akan mulai, yaitu pertemuan tatap muka terbatas atau PTMT yang mungkin baru saja sudah diluncurkan oleh Mas Menteri atau keputusan bersama 4 kementerian ya, ada Menteri Pendidikan Ristek Dikti kita, kemudian Kementerian Agama, terus Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Dalam Negeri tentunya. Pasti itu merupakan hal yang bisa digunakan untuk memulai apakah nanti siswa-siswa yang kemarin belajar dari rumah sudah siap untuk belajar lagi tatap muka atau belum gitu.
Jadi sebelum dimulai pembelajaran tatap muka terbatas, satuan pendidikan ataupun sekolah juga sudah harus mengetahui selama setahun kemarin siswa saya tuh sudah sejauh mana memahami sesuatu atau beberapa hal yang mungkin belum dipahami itu di bagian mana. Sehingga nanti kalau misalkan akan memulai pembelajaran topik yang baru atau pembelajaran di eh, tahun pendidikan yang baru atau apa kalender akademi yang baru ya bisa dibilang tahun ajaran baru itu sudah dipersiapkan dengan lebih matang gitu. Jangan sampai harusnya sudah belajar di topik tertentu sudah bisa, ternyata karena belajarnya dari rumah banyak yang tidak dikuasai dan harus memulai pembelajaran yang baru itu dengan namanya kalau bisa dibilang pengetahuan prasyarat gitu ya, bisa dibilang di jenjang sebelumnya atau di topik sebelumnya adalah prasyarat untuk materi yang baru. Pasti jika dipaksakan melakukan pembelajaran seperti biasa tanpa mengasumsikan bahwa tidak terjadi learning loss, berarti nanti akan mengalami banyak tantangan si guru saat membelajarkan dan siswa gitu. Jadi ya seperti itu memang perlu identifikasi kekuatan dan kelemahan siswa selama kemarin setahun belajar jarak jauh atau belajar dari rumah. Seperti itu Mas Iya. Anang. Oke, biasanya di akhir pembelajaran akan ada tes sumatif ya Mas ya, biasanya begitu, dan itu mungkin tidak cukup ya Mas ya untuk mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh gitu ya Mas ya. Iya, jadi kalau kita ngobrolin tentang assessment, memang ada beberapa macam ya. Mulai dari kategori waktunya ataupun mulai dari bentuknya atau macam-macamnya seperti itu. Kalau tadi assessment formatif itu kan kalau misalkan kita bayangkan itu seperti orang sedang memasak. Jadi kita bisa mencicipi saat kita sedang memasak gitu kan. Jadi rasanya kurang apa, terlalu asinkah, terlalu maniskah, atau masih hambar. Kita bisa tambahkan bumbu selama proses memasak. Nah, kalau itu kan sedang pembelajaran ya, sedang berlangsung. Tapi kalau ini kan pembelajarannya sudah berlangsung selama satu tahun pandemi. Jadi kalau sudah selama setahun pandemi, kita mau mulai tatap muka terbatas ini, kita kayak makannya sudah jadi, Iya, betul. makannya Iya, sudah jadi. oke. Kita hanya sedikit yang bisa kita lakukan, mungkin kalau misalkan kurang asin ada garam dapur, garam meja gitu, atau ada saus sambal dan sebagainya, kita bisa memodifikasi dari situ. Cuman kan selama satu tahun kan kita asumsikan mungkin rasanya bermacam-macam ya rasa makanannya. Jadi mungkin rasanya ya kalau bisa dibilang mungkin kurang begitu enak gitu. Oke, berarti ada asesmen lagi ya Mas ya yang diperlukan untuk apa? Untuk mengetahui learning loss yang tadi dilakukan ya. Ya. Ya, betul Mas Anang. Jadi kalau misalkan ada lagi gitu ya, pastinya ada tipe assessment atau bentuk assessment yang lain yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi atau memetakan kelemahan atau kekuatan yang sudah dimiliki siswa selama belajar setahun kemarin ya. Jadi untuk memulai sesuatu yang baru Yap. sebagai guru atau tenaga pendidikan memang atau pendidik, memang kita harus memiliki kompetensi tentang assessment ya. Assessment itu ada macam-macam, bentuknya macam-macam, dan salah satunya memang yang sering digunakan itu assessment formatif, assessment sumatif yang dilakukan di akhir gitu kan. Nah, ada satu lagi yang sebenarnya penting tapi sering diabaikan atau tidak dilakukan. Nah, itu namanya assessment diagnostik ya. Iya. Itu biasanya secara teori itu teman-teman semuanya itu dilakukan sebelum unit baru atau pembelajaran baru dimulai. Jadi misalkan ada kalau di matematika mau belajar bilangan di atas 100 gitu kan. Jadi harus kita identifikasi apakah pembelajaran yang harus sudah dikuasai tentang bilangan misalkan di bawah 100 itu sudah bisa atau belum gitu. Nah, dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan di topik prasyarat atau yang berhubungan gitu bisa membantu untuk merencanakan topik yang kedepannya yang akan dipelajari siswa. Nah, itu kita sebut assessment diagnostik gitu. Nah, banyak terjadi kasus di mana para
teman-teman kita ya, guru gitu kan menganggap oke, mereka sudah memiliki kemampuan atau kekuatan yang cukup baik sehingga kita langsung bisa melanjutkan ke pembelajaran topik yang baru atau unit yang baru. Jadi memukul rata biasanya ataupun dengan menggunakan perasaan. Aku rasa mereka pada bisa. Sudah pede ya Mas ya, Sudah sudah pede pede. bahwa Iya. siswanya mampu gitu ya. Iya, merasa pede atau juga mungkin yang dihadapi di lapangan ada waktu nggak untuk untuk melakukan assessment itu. Kadang Oke. sudah dituntut dengan kepadatan materi yang sangat banyak. Jadi kalau saya potong atau saya lakukan untuk melakukan assessment nanti berkurang jam saya untuk mengajar yang itu. Jadi mungkin ada beberapa faktor yang teman-teman kenapa menghiraukan melakukan assessment diagnostik ini atau bahkan melupakannya gitu kan. Ya itu bisa karena kepadatan topik yang memang ini gitu kan. Bisa salah satunya itu, Mas. Oke. Kemudian artinya tujuan dari asesmen diagnostik ini untuk mengetahui learning loss dari berarti mata pelajaran ya Mas ya, per mata pelajaran Iya. gitu ya. Per Iya. mata pelajaran gitu ya. Kemudian nanti untuk menentukan nanti apa yang harus dilakukan oleh guru di pembelajaran berikutnya gitu ya Mas ya. Betul, betul Mas Ya. Anang. Oke. Kemudian apa sih sebenarnya masalah dari siswa biasanya yang terkait dengan asesmen diagnostik ini, apa yang misalnya menjadi masalah misalnya tentang mungkin ketuntasannya belajarnya atau hal-hal yang lainnya juga Mas? Jadi kalau kita ngobrolin tentang asesmen diagnostis, apa yang mau didiagnos ya, kayak sebenarnya tadi harusnya kita membahas sedikit sebentar kenapa asesmen diagnostik seperti halnya di bidang medis ya, kedokteran ya. Seorang dokter pasti akan mendiagnosa pasien saat datang menemui kita gitu kan. Nah ini kan siswa juga akan ketemu kita Oh lagi. iya, iya betul betul. Jadi kan siswa akan ketemu kita lagi gitu kan, ketemu di sekolah gitu kan. Kalau dokter pasti tanya keluhannya apa gitu, sakitnya di mana, apa yang sedang dirasakan gitu kan. Kemarin habis makan apa gitu. Biasanya kan ada. Nah, identifikasi atau diagnosa itu kan untuk menentukan bahwa ini tuh pola atau ini tuh sedang mengidap penyakit apa gitu kan. Kalau sudah tahu berarti kan si dokter akan bisa menanganinya dengan lebih tepat atau sesuai gitulah Melakukan tindakannya yang tindakannya. tepat. Misalkan nanti obatnya yang lebih sesuai adalah obat apa. Kalau misalkan salah, kan berarti mendiagnosanya yang salah. Ya, bisa namanya malpraktek ya disebutnya atau karena diagnosa salah. Nah, karena siswa selama setahun banyak yang belajar dari rumah atau eh, tidak didampingi guru belajarnya secara sinkronus ya atau gimana ya, ya tatap muka seperti biasanya sebelum pandemi gitu kan, otomatis guru juga belum tahu gitu apa sih yang sedang terjadi di rumah saat dia belajar kan. Kita jaraknya memisahkan ya, ya jangan ada jarak di antara kita Mas. Iya. Jadi jaraknya kan karena keterbatasan jarak dan waktu gitu, kita nggak sebagai pendidik kan pasti tidak tahu persis apa yang sedang terjadi di rumah masing-masing gitu ya. Pasti kadang orang tua juga mengeluhkan, memberitahukan berita-beritanya, update-nya di rumah. Tapi kan ya itu salah satu informasi yang berguna bagi guru bahwa oh ternyata di rumah terjadi seperti ini, terjadi seperti itu, dan pasti akan mempengaruhi belajarnya si siswa, dia akan lebih paham atau tidak karena kejadian itu. Nah, dengan adanya diagnostik tes atau assessment diagnostik, maka lebih valid gitu untuk mengetahuinya karena kita akan menggunakan sesuatu alat ukur atau instrumen gitu kan, tidak hanya mengira-ngira dengan perasaan, meraba-raba, siswaku kayaknya bisa, kayaknya itu kan nggak bisa diandalkan gitu kan. Tapi dengan adanya suatu instrumen asesmen diagnostik, kita bisa memberikan itu sebelum memulai pembelajaran. Kita berikan, terus kita dapat hasilnya. Kalau nanti sudah dapat hasilnya, tergantung tindakan yang akan dilakukan. Misalkan 100% sudah mahir atau sudah cakap, jadi tindakannya lanjut pembelajaran normal seperti biasanya. Tapi kalau banyak siswa yang tidak tuntas atau misalkan
perlu penanganan khusus istilahnya. Perlu penanganan khusus ya berarti langkahnya apa gitu. Apakah remedial pembelajaran mengulang ya ataukah nanti kita juga bisa nih ada kalau misalkan Bapak Ibu guru semuanya teman-teman semuanya sudah memiliki kompetensi ini teaching at the right level atau membelajarkan atau mengajar sesuai dengan levelnya siswa gitu kan nanti bisa diberikan semacam apa ya pembelajaran terdiferensiasi gitu kan jadi nanti siswanya yang ini belajar dengan level ini yang lain belajar dengan level mana gitu tapi bisa bersamaan gitu jadi bisa seperti itu Mas Anang. Oke, ya secara keseluruhan Mas Wakid, pertanyaan ini sangat penting karena saya yakin Bapak dan Ibu guru di rumah sangat tertarik ini tentang asesmen diagnostik ini karena menjelang atau menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas ini tentunya asesmen diagnostik ini diperlukan sekali Mas Wakid ya. Jadi mulai dari awal peserta nantinya mulai pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, tahapannya Mas Wakid, tahapannya misalnya saya seorang guru, kemudian saya ingin melakukan asesmen diagnostik kepada para siswa saya, oke. Langkah apa sih yang harus dilakukan di awal dulu aja Mas Wakid, di awal dulu apa Mas? Boleh Mas Anang. Jadi gini, kalau misalkan kita sudah tahu pembelajaran atau topik atau unit apa selama 1 tahun ke depan di tahun ajaran baru, kita kan sebagai guru sudah tahu di misalkan tahun 2021 itu akan belajar apa saja. Nah dari situ kan ada beberapa topik atau beberapa unit itu yang memiliki apa ya mata pelajaran prasyarat atau topik prasyarat gitu kan. Nah pasti ada di jenjang sebelumnya misalkan di kelas bawahnya misalkan. Nah itu yang harus diidentifikasi dulu. Jadi selama 1 tahun ke depan akan belajar apa saja, kemudian materi apa yang membutuhkan prasyarat dari sebelumnya gitu kan. Nah kemudian setelah itu, setelah mengetahui topik-topik prasyaratnya itu, dari topik prasyarat itu dipilihlah kompetensi yang ada di situ, yang dibutuhkan untuk ke topik yang akan dibelajarkan bersama itu. Kemudian setelah menentukan itu kompetensi itu, kemudian dibuat soalnya, instrumennya, apakah nanti bisa mengukur kompetensi itu gitu. Nah kalau misalkan itu sudah mampu berarti pembelajaran yang mendatang diharapkan tidak terjadi masalah karena hal-hal yang dibutuhkan sudah tuntas atau sudah mahir lah istilahnya gitu. Tapi kalau belum, nah itu bisa dipetakan belumnya sejauh berapa persen yang belum, berapa persen yang sudah. Nah itu nanti setelah begitu keputusannya balik lagi ke guru ataupun di satuan pendidikan apakah misalkan banyak yang belum tuntas mau diremedial dulu topik itu gitu kan baru akan dimulai yang baru ataukah ada strategi yang lain seperti tadi teaching at the right level bisa menggunakan differentiated instructions membedakan beberapa instruksi untuk siswa dengan kecakapan atau kemampuan yang berbeda tapi belajar di topik yang sama gitu seperti itu mungkin tahapannya bisa saya ulang lagi ya pertama memetakan apa saja yang akan dipelajari di tahun depan atau yang akan dipelajari selanjutnya bagian mana yang membutuhkan prasyarat kemudian yang membutuhkan prasyarat itu kita cari kompetensi yang dibutuhkan itu apa dibuat itemnya atau soal untuk membuat assessmentnya. Nah kalau misalkan ngomong soal assessment bentuknya ini bisa macam-macam ya Mas Anang ya. Tidak harus berupa tes tertulis gitu kan. Gitu ya? Tidak harus berupa mengerjakan soal pilihan ganda, enggak harus. Nanti kita mungkin bisa bahas lebih dalam tentang bentuk assessment diagnostisnya. Jadi tahapan awal tadi adalah memetakan kesulitan belajar lah istilahnya begitu ya, memetakan kesulitan semua siswa dia berada pada level yang sama. Kemudian Mas tadi tentang asesmen tadi yang tentang bentuk soal tadi bisa dirinci lagi Mas, kenapa kok tidak bentuk soalnya? Karena itu kan tentang sesuatu yang kemampuan ya Mas ya. Bisakah kemampuan siswa diukur dengan tidak
memakai soal-soal yang Soal. tentang materi ya. Wah, Gimana? pertanyaan menarik nih. Jadi mungkin teman-teman guru Iya. juga bertanya begitu, apakah harus berupa bentuk Iya. soal gitu kan? Iya. Ternyata tidak, Oh gitu ya. secara teori asesmen diagnostik itu bisa dilakukan menggunakan berbagai bentuk instrumen gitu kan. Bisa menggunakan survei gitu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan survei tidak harus mengerjakan soal. Jadi apakah kamu sudah bisa mengerjakan? Jadi soalnya ditunjukkan Hmm, mungkin ya. hmm. Terus ditanya apakah kamu sudah bisa mengerjakan soal ini? Ya atau Hmm. tidak atau Oh gitu ya. bingung mungkin. Nah, itu kan berupa survei. Hmm. Jadi siswa tidak harus mengerjakan kan, cuma ditanya apakah jika menemukan soal seperti ini, apakah kamu bisa menyelesaikannya? Nah, itu tipe-tipe survei gitu. Nah, ada juga menggunakan interview. Jadi memang interview bisa digunakan. Interview pun bisa dilakukan tidak hanya dengan siswa, tapi juga dengan orang tua juga bisa gitu. Nah, tipe lain ada juga bentuk yang menggunakan tes tadi yang sering banyak digunakan iya. menggunakan tipe-tipe tes atau soal-soal gitu. Yang paling mudah pasti Iya. soal pilihan ganda ya. Itu cepat mendapatkan apa ya? Hasilnya sehingga dapat di-generate lebih cepat, kemudian bisa dapat hasilnya lebih cepat. Nah, bisa juga walaupun dengan tes kan juga tidak harus melulu dengan pilihan ganda ya, bisa juga dengan isian singkat, Iya. membuat essay singkat juga bisa. Hmm, Nah, hmm. selain dengan tes, interview, kemudian survei, kita juga bisa menggunakan performance task. Performance task itu ya siswa akan menunjukkan performance-nya, Perform, ya. jadi menunjukkan sesuatu gitu. Terus bentuk lain juga masih ada kayak membuat mind map. Mind map itu ya bisa disuruh menggambar, membuat diagram saya sudah bisa ini, saya belum bisa ini. Nah, sebenarnya masih banyak lagi beberapa bentuk yang bisa dilakukan untuk asesmen diagnostik, Mas Anang. Oke, yang saya tertarik tadi ada pertanyaan untuk orang tua gitu ya, tadi Ya. disebutkan seperti itu. Nah, ini gimana hubungannya antara asesmen diagnostiknya ke siswa, tetapi pertanyaannya juga melibatkan juga orang tua gitu. Jadi di bidang lain ya, kalau misalkan di bidang lain kayak kemampuan membaca gitu ya, kan bisa ditanya juga apakah di rumah siswa ini juga membaca buku Oh iya iya iya. buku lain, buku jenis apa yang dia Betul, baca iya. di rumah gitu kan, itu kan bisa ditanyakan. Tapi kalau bidang saya matematika kayaknya enggak. Enggak ya. Ini lebih ke apa ya, bahasa Indonesia, mungkin Ya atau bahasa mungkin Inggris ya gitu ya. agama Kemudian juga agama, mungkin betul, bisa. betul, ya. Jadi agama kan mungkin di rumah apakah beribadah dengan benar apa tidak, pola pola apa ya, dia dengan orang tua atau anggota keluarga gimana. Tapi kalau matematika kayaknya akan sangat jarang menggunakan interview dengan orang Oke, tua. iya. Artinya di dalam asesmen diagnostik ini sebenarnya memberikan kemungkinan atau kesempatan dari pihak lain, tidak hanya guru, untuk juga memberikan masukan tentang diagnostik apa yang akan dilakukan terkait dengan asesmen yang akan dilakukan gitu ya Pak Ya, betul. Untuk yang interview ya. Tapi Iya. kalau untuk tes gurunya yang Gurunya yang membuat. ngasih. Oke, ya betul. Kemudian Mas Wakid, tadi sudah disampaikan beberapa tentang bentuk-bentuk soal gitu ya. Kemudian prakteknya Mas Wakid setelah guru itu membuat soal, kemudian tentunya akan dibagikan kepada siswa gitu ya Mas ya, dibagikan ke siswa kemudian dikerjakan. Nah, ini nanti bedanya dengan asesmen yang sumatif yang biasa dilakukan para guru di akhir pembelajaran, itu juga beda gitu ya, perbedaan utamanya dengan yang di sana. Jadi perbedaan tujuan penggunaannya sih sebenarnya. Kalau asesmen diagnostik kan untuk menganalisa apakah di pembelajaran ini siswa tuh sudah mencapai kompetensi itu apa belum. Untuk ya sebenarnya sama untuk menentukan ketuntasan juga gitu kan. Tapi kalau asesmen diagnostik sebenarnya tujuannya adalah untuk mengetahui kekuatan ataupun kelemahan yang akan digunakan untuk merancang pembelajaran yang akan datang gitu kan, yang akan datang gitu. Jadi ya sedikit berbeda. Cuman asesmen diagnostik memang bisa dilakukan di awal sebelum pembelajaran, ada juga di akhir. Itu bisa disebut pre dan post gitu. Jadi memang asesmen diagnostik ada yang isinya atau konten yang diberikan itu beberapa hal yang ada di materi yang akan dibelajarkan. Jadi siswa belum dapat sebenarnya. Oh gitu. Ada
tipe assessment diagnostik yang seperti itu. Jadi ada hal yang akan dipelajari, ditarik dulu ke depan, ditanyakan ke siswa. Ya wajar kalau Wajar belum kalau nggak bisa. bisa gitu ya. Oh. Nah, wajar nggak bisa berarti oke, memang belum bisa berarti wajar kalau akan belajar. Nah, itu kewajarannya. Nah, nanti di akhir diberikan lagi harusnya bisa, sudah belum bisa. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi tidak melulu assessment diagnostik, isinya adalah materi konten yang sebelum-sebelumnya ingin mengetahui kelemahan dan kekurangannya, iya, dari materi-materi sebelumnya, tapi ada juga materi yang akan dibelajarkan, ditarik ke depan. Kira-kira udah bisa apa belum? Kalau udah bisa, ngapain harus belajar? Harusnya belum bisa karena belum diajarkan. Harusnya gitu Iya, kan. kan, Tapi iya. kenapa ada yang bisa ya? Berarti maksud- kalau misalkan ada yang bisa, mungkin siswa-siswa tersebut atau peserta didik tersebut sudah belajar di tempat lain, atau Oh, dengan gitu ya, belajar ada ya. di luar, Oh, atau bisa melalui jadi. tempat lain gitu kan. Itu bisa juga dijadikan strategi guru. Oh, ada siswaku yang sudah bisa, berarti nanti strategi pembelajaran bisa membuat grouping nih, siswa yang belum bisa ditaruh atau dikumpulkan dengan yang Ya. bisa. Nah, itu kan membantu untuk merencanakan ke depan gitu loh. Ya, tahapannya Mas Wahid kembali lagi tadi sudah tahapan di pembuatan soal ya Mas ya, Ya. instrumen, artinya pembuatan instrumen. Nah, setelah pembuatan instrumen tentunya terus nanti di apa ya, Analisa. diberikan kepada para siswanya, kemudian nanti ada hasilnya gitu Mas Wahid, ada hasilnya. Nah, hasilnya ini diproses selanjutnya, diproses analisa mestinya begitu ya Mas Wahid ya. Oke, di proses analisa apa sih yang dilakukan sebenarnya di situ gitu ya? Jadi kan kalau misalkan kita sudah analisa hasilnya, ketahuan kelemahannya apa, kekurangannya apa, kekurangannya apakah mendominasi daripada kekuatannya. Nah, itu kan akan terjadi keputusan yang harus diambil oleh guru gitu. Kalau banyak yang kekurangannya, apakah akan dilanjutkan seperti biasa, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi ada hal yang harus dilakukan guru. Misalkan ada beberapa pengkategorian ya Mas ya, Mas Anang. Misalkan Ya, itu ya, yang oke. membuat boleh guru sah-sah saja. Misalkan jika 25% maka akan bagaimana yang kurang, jika 50% 50-50 ya berarti ya, maka akan bagaimana, jika sudah 75% maka akan melakukan apa. Nah, itu keputusan itu diambil setelah hasilnya tadi udah keluar. Siswa yang saya akan belajarkan ini ternyata misalkan 75% sudah mahir, sudah bisa, maka bolehlah saya membelajarkan topik selanjutnya seperti biasa. Keputusan gitu. ada di tangan guru berarti Iya. ya. Setelah itu Keputusan di treatment tangan yang guru. akan dilakukan oleh masing-masing Ya. guru tergantung para guru sendiri ya, mau Ya. di bagaimana melakukan terhadap siswanya gitu Ya, ya. betul Oke. Mas. Kemudian Mas Wahid, ini setelah tadi ditentukan, kemudian ada kendala-kendala nggak Mas selama ini? Kenapa kok para guru kebanyakan tidak melakukan tes asesmen, selain yang tadi Mas Wahid, selain tadi karena mungkin waktu, kenapa mungkin kepadatan pelajaran atau apa ya? Karena selama ini kok sepertinya hari-hari akhir ini aja kita banyak dengar tentang di asesmen diagnostik ini ya. Ya, mungkin sebenarnya kan sebagai guru atau tenaga pendidik gitu kan, harus bisa menguasai kompetensi assessment ya, penilaian ya. Dan mungkin beberapa jenis assessment terlupakan atau tidak dilakukan gitu. Jadi sebenarnya mungkin dulu saat belajar pernah mendapatkan materi-materi itu, cuman ada beberapa kendala tadi, selain waktu, kepadatan materi gitu kan. Mungkin juga memiliki apa ya, kayak misalkan membuat soal untuk beberapa penilaian kan memakan waktu lagi-lagi waktu. Lagi-lagi waktu. Iya. Ya, mana sempat gitu kan. Belum lagi administrasi lain kayak RPP dan sebagainya gitu. Nah, mungkin memang yang dianggap teman-teman guru itu membuatnya itu rumit dan susah gitu. Mungkin anggapannya masih di sana, padahal tidak selalu gitu. Tidak selalu rumit kok membuat asesmen diagnosis tuh. Oh iya. Ada nggak Mas Wahid kayak semacam apa ya, semacam program-program yang saat ini berjalan gitu ya, yang sudah memberikan apa ya, memberikan ya semacam pembekalan tentang
bukan mengenalkan karena harusnya para guru sudah tahu sih sebenarnya. Ya, program yang menginternalkan lagi asesmen diagnostik ini kepada Bapak Ibu guru ataupun para kepala sekolah penguas. Oke, menarik sekali Iya. Mas. Apakah ada nih program dari Kemdikbud kita nih yang mengenalkan kembali atau memperkuat Iya, lagi nih mungkin ada. asesmen diagnostik? Ada, sebenarnya sudah dirancang di GTK ya, tentang asesmen diagnostik. Sampai sekarang sebenarnya masih digodok untuk dilakukan di program PGP ataupun PSP kalau saya tidak salah dengar. Itu masih di tahap pengembangan dan masih disosialisasikan ke pelatih ahli dulu, belum sampai ke teman-teman guru di sekolah penggerak ataupun di guru penggerak ya, belum. Jadi masih kita kembangkan di tim pengembang asesmen diagnostik, tapi di tim Pusmenjar juga sudah merancang asesmen diagnostik tersebut gitu kan, di pusat asesmen dan pembelajaran. Nanti mungkin teman-teman juga akan mempelajari lagi di seri yang lain gitu kan dengan teman-teman di Pusmenjar sana, bahwa kan kita sudah mengenal asesmen nasional nih. Di dalam AN itu ada AKM. Nah, di dalam AKM itu memang sedang mengeses dua kompetensi esensial, dibilangnya literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Nah, baru dua itu yang dikembangkan AKM-nya. Kemudian sudah ada namanya AKM kelas. Nah, berdasarkan diskusi saya dengan teman-teman, memang nanti yang akan digunakan yang dirancang ini kan masih menggunakan asesmen soal-soal dari asesmen kelas. Jadi soal-soal dari asesmen kelas di awal tahun akan diberikan ke siswa yang nanti akan tatap Masuk. muka. Nah, yang akan tatap muka. Ya. Jadi kalau misalkan kelas 3, menurut Mas Anang, siswa kelas 3 SD nanti diberi soal AKM kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2, karena Oke. apakah yang sebelumnya sudah tercapai Iya. apa belum gitu kan. Jadi soal AKM kelas 2. Nah, seperti itu. Jadi sementara ini Iya. sementara ini ya, mungkin nanti ada sedikit perubahan kan, dinamis ya. Iya. Sementara nanti akan diberikan 12 soal per satu paket. Misalkan di matematika itu ada 4 domain, misalkan bilangan, pengukuran, statistik dan sebagainya gitu. Nanti per paket ada 12 dan dikategorikan masuk tipe soal yang apa? Apakah pemahaman, aplikasi ataupun penalaran. Nah, itu nanti harusnya besok ya, Iya. atau hari ini juga ada, hari Selasa nanti ada webinar series dengan Pusmenjar gitu. Oke. Asesmen diagnostik kita bahas tadi biasanya dilakukan di awal Mas Wakid Iya. ya, di awal sebelum pembelajaran gitu lah istilahnya. Apakah juga dimungkinkan Mas Wakid asesmen diagnostik itu dilakukan secara berkala? Artinya berkala mungkin di setiap setiap tahun pembelajaran awal gitu ya, sebelum peserta didik itu melakukan pembelajaran di kelas-kelas yang baru gitu ya, dilakukan asesmen diagnostik itu gitu Mas Wakid ya. Pertanyaan yang menarik. Jadi gini Mas Anang, kalau misalkan tadi saya jelaskan, sebenarnya asesmen diagnostik itu kan dilakukan sebelum unit pembelajaran yang Iya, baru. betul. Jadi tidak harus di awal tahun. Oh gitu ya. Tidak harus di awal tahun. Setiap mau akan memulai unit baru atau topik baru, didiagnos dulu. Oke, Diberikan diagnosa iya. dulu, gitu kan. Nah, kebetulan yang dilakukan nanti teman-teman di Kemdikbud masih awal. digunakan untuk awal tahun. Tapi untuk merancang 1 tahun pembelajaran itu juga bisa gitu. Jadi kalau kompetensinya di awal tahun itu sudah terpetakan di awal, ya, gitu. Jadi tahu program-program yang akan dilakukan selama 1 tahun itu untuk memperbaiki kekurangannya dan memperkuat yang kekuatannya diperkuat lagi gitu, bisa juga. Jadi sementara yang dirancang masih untuk di awal tahun pembelajaran gitu. Oke, Mas Wakid mungkin perlu diberi gambaran ya. Setelah hasil dari asesmen diagnostik keluar kan berarti siswa kan ada kategori-kategorinya ya mungkin ya. Kategori yang mungkin tinggi artinya sudah mempunyai kemampuan, kemudian sedang, kemudian yang mungkin kemampuannya masih di bawah rata-rata. Ya. Mungkin ada gambaran Mas Wakid ini alternatif yang bisa dilakukan para guru untuk mentreatment baik itu siswa yang tinggi kemampuannya ataupun yang rendah nanti, biar ada gambaran, oh ternyata saya punya banyak
alternatif nih biar bisa untuk siswa saya bisa milih yang cocok gitu ya. Boleh. Jadi seperti ini gambarannya tentang hasil atau data yang akan terungkap dari asesmen diagnostik nantinya ya. Jadi dikategorikan menjadi 4, yaitu yang memerlukan tindakan khusus gitu kan, kemudian sudah dasar, terus kemudian cakap, terus kemudian mahir. Nah, nanti akan diberikan jika hasilnya seperti itu masuk kategori cakap, nanti apa tindakan-tindakan yang bisa dilakukan teman-teman guru atau di satuan pendidikan harus melakukan apa, itu ada beberapa pilihannya. Memang sampai sejauh ini masih dikembangkan, jadi saya belum berani memberikan tahu apakah nanti harus melakukan ini, melakukan itu. Nanti selama pengembangan kan dinamis ya prosesnya ya. Jadi sementara ditunggu dulu karena Oke. sebentar lagi juga mungkin akan segera Luncur ya Mas ya. hancur gitu kan. Oke. Jadi bersabar dulu. Intinya nanti saat sementara ini tipe yang menggunakan tes ya Mas ya Oh, berarti gitu ya. karena Hmm. menggunakan AKM kelas gitu, menggunakan AKM kelas. Jadi soalnya kira-kira setiap paket ada 12 gitu, nanti dikategorikan jika skornya benar berapa nanti akan ada hasilnya seperti apa. Nah, sementara itu mungkin Mas Oke. Anang. Oke. Yang tadi kan kalau asesmen diagnostik gambaran saya itu kan kemampuan dari kognitifnya dari para siswa gitu ya. Kita analisis gitu ya, akhirnya kemudian bisa untuk menjadi gambaran pembelajaran yang berikutnya. Dimungkinkan nggak Mas ada asesmen yang non kognitif gitu ya, misalnya aduh kemarin siswa-siswaku nih kayaknya kok rada bosen nih mempelajari materi ini, kemudian mungkin kondisi di rumah yang nggak memungkinkan belajarnya kemarin karena orang tuanya sibuk jadi yang mengerjakan soal bukan yang siswa. Mungkin hal-hal seperti itu bisa nggak Mas jadikan jadi semacam asesmen kognitif untuk untuk para guru gitu ya, jadikan bahan pertimbangan gitu ya. Sebenarnya ada Mas. Ya. Kalau misalkan tadi saya luput untuk menyampaikan bahwa ada bentuk assessment diagnostik yaitu namanya KWL atau bahasa biasanya oke. menggunakan bahasa Inggrisnya KWL Apa gitu itu kan. Mas Paket? Nah, bisa dirinci lagi KWL-nya Mas Paket. KWL itu know, jadi apa yang sudah diketahui atau apa yang sudah dipahami siswa itu ditanyakan, misalkan bisa menggunakan gambar atau mind mapping itu ditanya. Terus ada juga W, apa yang ingin What berarti ya, Mas ya? what do you want to learn atau what do you want to know gitu. Jadi siswa ditanya pengen belajar apa kan, itu kan tadi non kognitif ya. Iya, Pengen belajar apa, Iya. mungkin pengen belajar apa tidak sesimpel aku pengen belajar bilangan, tidak kan, tapi pengen belajar bilangan dengan cara yang menyenangkan. Betul, atau iya. pengen belajar bilangan yang bermanfaat. Nah itu kan dari W atau what I want to know gitu kan. Terus jadi bisa mencakup aspek non kognitif juga karena segi motivasi kan bukan kognitif Bukan ya, kognitif. gitu ya, semangat belajar atau kegemaran belajar gitu kan. Nah terus kemudian yang terakhir yang L itu learn gitu, ultimate learn itu apa sih yang sebenarnya akan dipelajari gitu. Nah itu KWL itu bisa digunakan. Jadi tidak melulu aspek-aspek kognitif saja, tapi tadi bisa juga mengakomodasi misalkan dengan cara apa sih pengen belajarmu gitu. Itu Belajar berarti dengan tata wawancara ya Mas ya? Atau Bis- bagaimana bisa modelnya? wawancara, bisa membuat mind map tadi Oh, kan. Jadi gitu mind ya. map aku pengen belajar ini Ini, loh pengenku yang aku inginkan gitu. Jadi dari situ bisa lebih infografis lah sebenarnya. Tapi kalau bisa mau pakai survei juga bisa sebenarnya. Kalau survei sudah diberikan aku ingin belajar topik ini dengan cara apa, silahkan dipilih gitu. Nah gitu, jadi kita jadi tahu, oh banyak siswaku tuh yang pengen belajar dengan project atau membuat karya gitu. Bisa juga, oh aku pengen belajarnya sambil di luar kelas gitu. Nah itu kan mendiagnos daripada diagnosisnya sebenarnya siswa suka di luar kelas tapi kita pembelajaran kita paksa di dalam kelas. Kira-kira itu matching atau Iya, belum iya, kan ya. Nah
seperti itu. Artinya benar-benar membantu sebenarnya Mas Wahid Iya. ya, dengan adanya asesmen diagnostik ini untuk mempersiapkan peserta anak atau anak didik kita dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas ini gitu ya. Betul Mas Anang, itu akan sangat membantu, tapi mungkin ada tantangan ya, misalkan Iya. tadi saya sebutkan mind map. Mind map itu kan butuh kejujuran dari siswa. Aku sebenarnya pengen belajarnya yang seperti apa. Siswa harus berani mengekspresikan yang diinginkan siswa. Kalau misalkan kita belajar kan juga kalau sesuai dengan keinginan kan lebih lebih nyaman belajarnya gitu. Nah, tantangan yang kedua adalah apakah guru mampu mengakomodasinya. Iya, Nah, betul ya. dengan permintaan atau dibilang requestnya siswa pengen belajarnya seperti itu, apakah sekolah ataupun guru mampu menjembataninya gitu loh. Nah, itu yang menjadi tantangan sebenarnya kalau misalkan pengen belajar yang seperti apa atau pengen belajar apa gitu. Seperti itu Mas Anang. Oke, Mas Wahid. Selanjutnya, apakah hasil dari asesmen diagnostik ini sampai gelebet-gelebitan tuh, Mas? Ini bisa menggambarkan kondisi pembelajaran yang ada di rumah, mengingat juga kondisi siswa di rumah itu kan juga tergantung juga dari faktor-faktor sosial, ekonomi dan lingkungan gitu, Mas Wahid. Ya, pertanyaannya sangat menarik Mas Anang. Jadi kalau misalkan kita tadi sudah membahas asesmen diagnostik, bentuknya tidak hanya tes, bisa survei kan. Jadi survei dan interview bisa digabungkan atau mungkin dari survei atau kuesioner dulu. Saat siswa menjawab tes, itu juga mungkin ada pertanyaan survei atau kuesioner. Apakah orang tuamu membantumu, mendampingimu saat belajar? Itu centang iya atau tidak, atau kadang-kadang. Apakah di rumahmu tersedia fasilitas ini, centang tidak. Nah, itu kan bisa menggambarkan jika nanti misalkan hasil tesnya ternyata kompetensinya mahir dan ternyata itu guru mendampingi, orang Orang tua tua mendampingi, terus kemudian fasilitas ataupun infrastruktur mendukung, terpenuhi gitu kan. Oh, berarti memang ini bisa tetap terjaga kualitas kompetensi siswanya karena memang support sistemnya bagus di rumah belajarnya gitu. Nah, bisa juga terindikasi eh, begini, hasil tes kompetensinya rendah dari survei juga menunjukkan orang tua tidak mendampingi, fasilitas tidak ada gitu, tidak ada yang memantau belajar. Bisa juga seperti itu. Atau mungkin juga terjadi kasus spesial, didampingi, infrastruktur ada tapi kompetensi tetap Iya. tidak maksimal. Jadi mungkin ada beberapa ya hasil yang menarik lah. Iya, Intinya oke. tetap bisa bagi guru juga mengetahui situasi yang di rumah belajarnya seperti apa dengan menggunakan cara tadi survei ataupun juga di interview juga bisa Oke, Mas. Kalau hasilnya ternyata dari infrastruktur yang ada tadi ternyata di lingkungan rumah atau lingkungan di keluarga kurang mendukung. Nah, ini nantinya apakah treatmentnya berbeda juga yang dia lakukan ke siswa ketika mungkin hasilnya dengan infrastruktur yang ada di sekolah berbeda gitu. Jadi kalau misalkan eh, karena PJJ ya, pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, mau nggak mau bergantung dengan suatu alat komunikasi untuk belajar. Kadang bisa menggunakan beberapa video meeting seperti itu kan, tapi kalau tidak ada, Tidak jadi ada. nggak bisa mendengar gurunya mengajar, tidak bisa mendengarkan aktivitas yang harus dilakukan. Jadi itu akan wajar kalau tidak tercapai, tapi kalau nanti sudah tatap muka terbatas kan sudah Harusnya ketemu tercapai. sudah ketemu guru lagi gitu kan. Iya. Jadi treatmentnya ya akan sama dengan siswa yang Oh, kemarin iya, sudah iya, punya iya. infrastruktur, karena bayangan saya seperti ini, kan itu terjadi tidak maksimal karena tidak bisa berjumpa dengan gurunya, tidak bisa terbimbing dengan optimal, tapi nanti saat sudah PTMT, pertemuan tatap muka terbatas ya, PTMT. itu mungkin bisa bisa dimunculkan lagi gitu yang dia nggak bisa gitu gitu. Jadi intinya beberapa tindakan nanti menyesuaikan masalahnya gitu gitu Mas Anang. Jadi mungkin itu yang bisa kita bagi. Oke Mas Wakid, banyak sekali yang telah kita bicarakan ini. Kita diskusikan tentang asesmen diagnostik dan juga
pembelajaran tatap muka terbatas. Mungkin ada beberapa hal sebagai kesimpulan dari diskusi kita di saat ini, ya. Oke, mungkin begini, untuk menyongsong pembelajaran tatap muka terbatas ini ya Mas Anang dan teman-teman guru semuanya, itu kan perlu ada beberapa hal yang disiapkan supaya nanti pembelajaran di tahun pembelajaran yang baru itu bisa berjalan lebih lancar, lebih bagus tanpa menemui kendala yang sangat sulit gitu kan, dengan cara kita sudah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dengan cara asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu ada berbagai macam caranya, bentuk asesmennya. Jadi itu adalah hal yang harus dikuasai guru bagaimana. Tapi insya Allah nanti kedepannya ada program dari Kemdikbud kita untuk melakukan asesmen diagnostik, walaupun mungkin nanti hanya bidang pelajaran tertentu yang masih di tahap ini gitu, tidak semua mata pelajaran bisa dilakukan asesmen diagnostik yang sudah dirancang Kemdikbud di tahap ini. Jadi ditunggu saja kapan rilisnya, dan mungkin sembari untuk rilis gitu kan, teman-teman semuanya bisa mengikuti beberapa webinar series yang nantinya masih berkaitan dengan asesmen diagnostik, yang nanti mungkin ada juga dari unit Kemdikbud lain yang akan memberikan sosialisasi tersebut. Mungkin itu Mas Anang. Oke, terima kasih sekali Mas Wahid atas kehadirannya di acara podcast ini, dan mudah-mudahan informasi yang telah disampaikan tadi berguna bagi Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Tentunya untuk menyambut PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas ini gitu ya. Demikian tadi acara kita untuk kali ini di seri webinar podcast dalam menyambut pembelajaran tatap muka terbatas. Sampai jumpa di seri selanjutnya di podcast di pembelajaran tatap muka terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bangkitlah PPPTK Matematika, sing-singkan lengan bajumu, gerakan pikir